banyak loh itu. Iya makanya saya bilang, terus nggak punya duit maksudnya nggak punya duit kayak gimana Pak? Kami kan awam nih Pak, nggak Jadi ngerti. katakanlah biasanya dipotong 50-50 itu ya, 50% untuk operasional Operasional. pegawai segala macam itu ya. Sisanya belanja modal. Untuk belanja modal yang tadi ya, Ya untuk pembangunan fisik dan operasional. Berarti sisa 1,4 kan? 1,4 Ya, 1.400 triliun. Ya. 1.400 miliar. miliar. Untuk banjir tadi berapa? 20 katanya kemarin. Bapak belum 300. Nah, kalau yang idealnya Idealnya 60. 60 kan? 60 baru berapa tuh? Ya. Ya kan? Kemudian dari bandingkan segitu aja, ya, pasti banyak. Tadi kalau dari yang 1.400 miliar itu cuma 5 miliar untuk operasional Persin Pareto, itu bukan nggak ada itu, Ya. ya, tapi Lagi balik lagi tapi nggak fokus aja kata Bapak tadi ya. Fokusnya tak tahu kemana Nggak gitu. fokus. Dalam kita fokus itu, misalnya kita fokus banjir nih, kita memang mau ini isu utama kan. Lah yang lain tepikan aja, jangan sekali-sekali ngomong mau bangun gedung lagi, Ya. ya mau bangun taman, ya mau bangun RTH, Ya. pokoknya yang kayak gitu nggak usah lah, ya. Ya. Kalau apa namanya yang seremonial itu, Iya. ya kalau perlu hari ulang pekan baru tuh Iya. kenduri aja lah gitu kan. PS1 juga belum tahu mau kemana. Makan, minum. Ini termasuk contoh komunitas sering di pedalaman daripada di itu bagus gitu. Oke, Pak Dr. Iksan. Ya. Selamat datang, Pak. Selamat datang, makasih. Jadi Pak Iksan nih kita kenal, kita sama-sama pelari, Pak ya. Tapi beliau udah ultra, kalau saya masih mentok Ya. di HM, Pak. Itu Oh, MM belum, Pak. itu gaya aja itu. Kalau kita pelari konten, Pak. Jadi napas dijaga. Ya. Ketika fotografer lewat harus bagus posturnya. Oke. Sudah ilmunya sama itu. Oke, ini Pak Iksan. Kita perkenalkan Pak Iksan, teman saya dulu, teman lari. Beliau mungkin lebih lengkapnya biar beliau cerita. Yang saya tahu Pak Iksan salah satu baca wako, Pak ya. Baca wako mudah-mudahan jadi cawako dan mudah-mudahan seperti doa kita bersama kan gitu. Kita mau ngulik apa-apa aja yang di kepala Pak Iksan tentang Pekanbaru. Kita pengen tahu bagaimana Pak Iksan memberikan gambaran solusi terdekat untuk Pekanbaru. Nah, kebiasaan kita di podcast Golongan Muda, Pak, kita pengen tahu sejarahnya Bapak dari lahir sampai akhirnya Bapak menjadi seperti sekarang. Singkat aja, Pak. Oh ya. Jadi kalau saya itu lahir di Selat Panjang. Panjang ya. Panjang Meranti ya. Ya. Tahun 71. Ibu itu asal Kampar. Kampar. Bangkinang. Mungkinan. Kalau bapak asal Bugis. Ugis. Oke. Kalau sekarang Sulawesi Barat ya. Tapi Ugis perantauan ya, ya. ibu udah lahir Selat Panjang. Bapak pun Pak, sorry Pak, Sulawesi Barat. sekarang Sulawesi Barat ya. Oh, apa tuh? Bugis Mandar ya. Oke. Ya. Ya, ya. Bukan Sulawesi Selatan. Dulu gabung sama Sulawesi Selatan, Oh, sekarang udah udah siap, sendiri. Itu tapi bapak kan sama ibu nikah di Selat Panjang. Saya lihat Selat Panjang. Besar di Dumai. Besar Dumai. Jadi SMP SMA di Dumai. Kemudian saya lanjut kuliah ke ITB. ITB. S1 Teknik Sipil. Selesai tahun 93, saya kerja 2 tahun di ITB di Lambi ya, proyek lah kalau bahasanya. SD, SMP Dumai, SMA Dumai. SD sampai SMA di Dumai. Ya. Kuliah aja baru ke Bandung ke ITB. Kerja 2 tahun proyek, ya, termasuk proyek Barelang dulu, Jembatan Barelang. Oh, Barelang. Iya. Siap. Ya, kami Proyek masuk. prestisius di zaman itu Iya, ya. masuk tim desainnya. Saya tim masuk bantu tim desain strukturnya. Saya menikah, kemudian berangkat ke Amerika Itu setelah menikah. setelah menikah. Itu udah bekerja dulu, Pak. Iya, setelah 2 tahun bekerja Di? di ITB, di LAPI, Oke. proyek lah. Beasiswa berarti ke Amerika. Nah, berangkat ke Amerika nggak beasiswa, Wow. ya, tapi Bangga nih ya. Terus dari
dari uang proyek, Oh, singkatnya gitu aja. Dari uang proyek adalah uang yang disisikan ya. Dosen sih yang berangkat. Siap. Oke. Waktu itu susah cari beasiswa, Iya. Pak Bang Rido. Iya. Jadi, tapi berangkat Pak ya. Nah, Kesimpulannya saya ambil S2 tahun berapa Pak? tahun 95. Ya. Tahun Masih 95. masih SMA Iya. saya Pak. Iya, umur SMP? Iya, umur 24 ya. Siap. Juga Doktor di Amerika ya, juga. di Amerika di Utah ya. Berarti Di lanjut Utah itu? State. Ya, langsung nyambung. Oke. Ya, langsung nyambung, nggak pulang, nggak pernah pulang. Anak kami lahir 2 di sana. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya di biodata SMA tuh satu lahir Pekanbaru, bawahnya Amerika gitu ya. Dari tahun 2000 ya. Tahun 2000. Ya, akhir tahun 2000 lah, mungkin 2001 awal. Sempat CPNS saya di Unri. Oke. Ya, tapi nggak saya lanjutkan jadi PNS-nya. Ya, ya, ya. Tapi aku flashback belakang dikit Pak. Apa namanya? Gimana ceritanya kok bisa masuk ITB Pak? Wah, Ini, nah karena jujur Pak, tahun-tahun segitu ITB itu mungkin Iya. impian semua saya, orang kan Pak. saya sebetulnya ITB itu pilihan kedua. Wih, wih. Karena pilihan pertama saya mau masuk Akabri dulu. Ah, oke. Iya, saya dari SMP itu udah cita-cita kayaknya Akabri ini Ya, keren. ya. Nah, ketika udah lulus SMA, sebelum lulus SMA sebetulnya mata saya udah minus kayak udah Oke. kabur boleh. Tapi Hmm. karena semangatnya dulu seperti itu, Hmm. udah ikut tes. Tahu nggak lulus kan? Kemudian ya tentu harus kuliah. Ya. Nah, harus kuliah. Tapi mau milih jurusan apa di mana? Ya kalau jurusan yang tahu saya teknik sipil aja. Tapi teknik sipil memang tahu ya Tahu. bahwa itu Ya, ngurusin karena, itu. Ya, karena om saya teknik sipil Unhas. Oh, Saya ada teknik sipil Unhas. Jadi ya tahulah ini nanti proyek, kemudian Oh, kerjanya di oke. PU gitu kan, Hmm. buat jalan, jembatan gitu, bangunan tahu tuh. Karena saya suka matematika dan suka gambar juga. Waduh. Nah, saya pikir ini pas nih kayaknya teknik sipil aja lah. Dah, kita kali ini dah suka matematika dah. Ketahuan udah kita kali ini suka matematika. Tidak saya sekali tuh Pak. Oke, Iya. terus. Terus ya kalau mau universitasnya yang mana gitu kan? Hmm. Nah, kalau saya memang juara di Dumai juara, di SMA saya juara. Baru ke- rasanya nggak pernah juara 2 Mas Rino. Oh iya, juara terus Dumai ya. Di Dumai, tapi di Dumai ya. Bandung Nah itu lain cerita kan. kontras ya Bu. Ya cuma saya pikir kalau mau ngambil kuliah kenapa nggak langsung ITB menurut saya kan. Iya, Saya iya. tahu waktu itu ITB. Hmm. Tapi saya persiapan juga waktu itu. Artinya setahun sebelum lulus itu saya memang itulah kalau mau saya prestasi terakhir saya ya, kalaupun tidak lulus nanti Akabri saya harus kuliah dan saya harus kuliah di tempat yang bagus. Saya belajar memang setahun terakhir belajar sendiri. Hmm. Ya belajar dari buku-buku dari soal-soal gitu ya. Apa namanya dulu Pak? Ujian seleksi itu Pak. UMPTN kan ini namanya. Oh, zaman Bapak udah UMPTN. Sama kami main Iya, UMPTN juga. iya, Oh, UMPTN. Belajar saya. Ya. Ya waktu mentalnya masih rendah, di bawah anak kampung, anak rumah. Iyalah. Orang Bayang. Tahun berapa tuh Pak? 89, saya lulus 89. Orang cari buku contoh soal saja ke Pekanbaru, ke Iya, Pustaka As. Tahu kan Iya, Pustaka tahu As dulu tahu. kan? Udah enggak ada sekarang itu. tuh. Iya. Dari sengaja Iya. naik bus Sinario Iya. ke Pekanbaru Iya. untuk nyari buku itu di Pustaka As, baru pulang ke Dumai. Oke. Nah, bayangkan lah Iya, iya. kampungnya lah Dumai Iya, waktu iya. itu kan. Dan jalan tol belum ada ya? Ah, tapi lebih cepat dulu 4 jam nyampe gitu. Karena nggak ada mobil juga Nggak ada ya. mobil, nggak ada mobil. Belajar akhirnya saya alhamdulillah lulus di ITB ya. ITB. ITB. Nah setelah masuk ITB ya baru agak pede gitu kan. Iya, iyalah. Ternyata bisa rupanya kita masuk kan gitu. Iya. Karena Jadi- karena ITB Pak, ya kayak saya paham saya kemampuan kan Pak. Saya ke Jogja tuh udah niatnya masuk UI Pak. Oh. Karena udah tahu Kak bakal lulus UGM, ngapain capek-capek gitu loh. Karena kita ngitung, tapi zaman itu bisa lulus ITB itu luar biasa Pak. Nah balik lagi, terus setelah lanjut, terus Bapak kerja, bantu desain barelang dan macam-macam. Nah ini kenapa kepikir ke Amerika Pak? Tadinya saya ada pilihan mau masuk ke Caltech. Oh Chevron. Caltech, waktu itu Caltech ya, Caltech Pacific Indonesia. Caltech Pacific kan. Karena saya sekolahnya di sekolah Caltech dulu, SMA 1. oke. Fasilitas Caltech. Kawan-kawannya anak-anak Caltech. Pas saya pikir kalau saya kerja di Caltech, saya nggak bisa bebas.
tinggal di komplek ya. Berarti kalau jadi dosen enak juga saya pikir kan. Iya. Bisa proyek juga jadi Iya. biar bisa lebih bebas. Waktu itu sudah ada proyek Barelang itu. Dan saya memang akadnya sama dosen ya, Pak Diki ya, saya sebut aja namanya. Dosen Unri. Dosen teknik sipil ITB. Oh, ITB. Nah, pembimbing saja juga. Ya. Saya udah naksir tuh mau kerja di LAPI itu, mau kerja proyek. Ya. Karena saya tahu kalau kerja di situ bakal disekolahin sama dia. Oh, gitu. Karena kepikiran pengen di sekolahin lagi. Iya, Ya? karena pengen Itu sekolah itu. ada orang-orang begitu, mental-mental begitu di zaman itu susah lo cari apa? Jadi saya begitu saya lulus, saya jumpa beliau Pak Diki itu, Pak, saya mau kerja sama Bapak. Kerja apa aja lah Pak? Apa ngelem-lem surat pun nggak apa-apa lah. Silakan. Oh nggak ada kerja ngerem surat di sini. Terus? Saya lulus kemarin Pak, nilai saya tunjukkan di PC kan bagus. Saya lulus 4 tahun di angkatan saya. Ya udah, kamu kapan mau mulai kerja? Hari ini boleh Pak. Ya. Besok aja kamu. Wah itu. Saya rasa itu salah satu titik balik kehidupan saya. Ya. Jadi itu mungkin itu langkahnya saya tuh ke Amerika. Siap. Setelah lulus. Berapa tahun? Di Saya Amerika kerja, sampai S3? Di sama Pak Diki ini di kampus tuh kerja hampir 2 tahun ya. 2 tahun lah. 2 tahun di Amerika, 4 tahun, 4,5 tahun. 2 tahun tambah 4 tahun di Amerika, 4 tahun lebih. 4 tahun di Amerika ya. Terus balik ke Unri, gimana cerita itu? Baliknya, balik ke Unri, nggak niat juga balik ke Riau waktu itu. Rencananya mau balik ke ITB, jadi dosen di ITB atau jadi konsultan ya. Karena waktu itu ITB lagi otonomi perguruan tinggi, zero growth. Jadi dosen-dosen di Pangkas belum ada penambahan. Boleh jadi dosen di sini. Wah sekarang kita cari lagi zero growth deh katanya. Jadi sambil nyari-nyari itu, ini orang tua pengen juga kita pulang kayaknya gitu. Ya tentu ya orang tua kita ya. lah ya. Iya. Ya. Apalagi ini aja lah. Tengok-tengok aja lah dulu, katanya kan. Tinjau-tinjau aja dulu. Ya, dikenalin saya sama Rektor Unri waktu itu, Pak Muhtar kan. Siapa yang nggak minat ya, udah dokter ya. Iya. Jumpa Pak Muhtar. Ya, Pak Muhtar. Beliau semangat. Beliau semangat dan diurus lah saya. Gaji pertama saya di Unri itu kan karena belum diangkat pegawai kan. Gaji pertama saya itu dibayar oleh Pemprov. Beliau uruskan tuh sama Pak Gubernur waktu itu Saleh Jasid. Siap. 1,5 juta. Tapi lumayan besar nggak zaman itu Pak? Ya lumayan lah. Iya ya kan. Lumayan Iya. lah. Bisa beli banyak lah. Saya kira 1,5 juta mungkin UMR juga lah. Iya kan? UMR ya betul. Iya. Tapi ya senang juga kan diurus sama beliau semangat. Ya. Saya kecantol lah di Unri. Ya, akhirnya jadi Setelah dosen. itu, akhirnya jadi. Dan akhirnya bikin jembatan kupu-kupu ya. Tahu jembatan kupu-kupu kan? Itu yang di Unri. Nah, itu Pak Iksan yang desain. Ya. Oke Pak, begitu ceritanya ya. Jadi kita tembak-tembak langsung aja Pak. Saya kan ngikut Bapak di sosmed, terus ngeliat Bapak kayaknya ada hasrat untuk mengelola Pekanbaru kan gitu Pak ya. Kenapa Pak? Iya. Saya sebetulnya gemes aja gitu. Gemes Pak ya? Iya. Apa? Gemes. Masa nggak bisa diurus sih Pekanbaru ini gitu. Saya kira bisa dilakukan lebih baik ya. Kalau ngurusnya serius. Dengan ilmu saya kira ya. Dengan ilmu ya. Dengan profesional. Saya di birokrasi ini udah sejak tahun 2003. 2003. Iya. Saya pertama tenaga ahli Pak Herman Abdullah. Siap. Iya. Waktu itu kan Untuk apa tuh Pak? staf ahli dulu kan bisa dari luar. Belum ada Iya. staf ahli yang dari Pemda. Jadi saya tenaga ahli 3 orang. Saya, Prof. Zulkarnain, dosen Unri Ekonomi, Prof. Hasanuddin Jalil. Ya. Waktu itu beliau masih S2 tuh. Iya. Saya Bapak sendiri udah dokter ya. Padahal S3. mereka lebih tua dari Bapak kan? Ya, lebih tua, lebih senior. Ya. Saya dari situ pengalaman saya. Saya belajar dari zaman Pak Herman. Termasuk kami menyusun konsep pengelolaan kebersihan Kota Pekanbaru ini. Nah, ini menarik itu. nih. Berarti Iya. terus Jadi
Itu saya belajar banyak loh di situ. Ya. Ya, kita Dan masih saya menarik. kita udah masih langganan Adipura ya. Iya. Ini desain jembatan udah saya tinggalin nih. Nah, Saya udah hafal. Iya, Kalau iya. desain jembatan udah hafal. Tapi Iya. kalau yang ini, yang birokrasi ini ilmu baru bagi saya. Jadi saya belajar, saya tekun, saya ikuti aturan semuanya. Jadi kita tahu tuh Taman Pak Herman tuh bersih kan. Itu karena sampahnya memang dikelola di Kroyok. Oke. Di Kroyok. Jadi yang di pemukiman, di perumahan itu oleh Lurah dan kelurahan dan camat. Mereka punya armada. Di jalan-jalan protokol itu yang dinas kebersihan. Iya. Kemudian di terminal dinas perhubungan sendiri. Di Oke. pasar masih ada dinas pasar waktu itu. Mereka ngurus sampahnya sendiri. Jadi dibagi. Iya. Dan serius, Pak Herman tuh memang ngontrol ke bawah. Serius. Nah, kami menyiapkan konsepnya itu. Siap. Kami susun itu. Berapa yang jatahnya kecamatan ini? Dia harus store berapa ke kota? Kami yang buat perkiraannya. Jadi tuh. fungsi pengawasannya benar-benar Iya, ya kan mereka yang narik retribusi. Iya. Oke. Mereka yang narik retribusi. Oh, mereka ya. Setelah itu mereka store ke kota. Iya. Ya, sisanya untuk operasional dan lain silakanlah. Nah, tapi bersih dan tidak ada rugi dan tidak membebani APBD yang Tidak banyak. pernah rugi. Iya. Ya, ya memang karena anggarannya anggaran operasionalnya ya untuk truk segala macam ya. Tapi tidak ada masalah itu. Iya, iya. Ya, artinya anggarannya selalu ada, selalu cukup ya, dan itu 7 tahun apa Adipura berturut-turut. Iya. Dan kita ngelihat kondisi sekarang sepertinya kok susah sekali ngurus sampah saja gitu, Iya, Pak. ya itu menurut saya sih karena disulit-sulitkan itu. karena disulit-sulitkan, guys. Itu ya gemes, itu sampah. Apalagi Iya. yang Bapak gemes kan, Pak? Apa? Banjir. Banjir. Nah, itu gimana sebenarnya banjir ini, Pak? Kalau menurut keilmuan Bapak, Jadi banjir ini karena parit kita nggak diurus. parit kita nggak diurus. Paritnya nggak diurus. Ya. Karena parit nggak diurus, dia jadi banjir, jalan pun jadi berlubang. Ya, karena tergenang. Ya, yang namanya musuhnya Iya. aspal air, Pak ya. Iya. Kami kan nyusun master plan banjir itu, master plan drainase itu tahun 2020. Ya. Sebelumnya ada sih yang model-model master plan juga. Dulu katanya Pak, sorry foto Pak. Katanya zaman Pak Herman itu ada master plan juga dari Belanda atau dari Jerman, nggak tahu Pak. Oh, dari Belanda mungkin enggak, tapi dari PU ada ya. Dari PU. Kalau nggak salah saya PU provinsi ya. Ya. Tapi sepotong-sepotong. Waktu itu basisnya itu kecamatan. Jadi kecamatan ini dibuat master plan-nya, kecamatan ini dibuat master plan-nya. Padahal banjir ini kan lintas kecamatan. Iya. Dari hulu sampai ke hilirnya itu kan satu aliran tuh ya, satu kita bilang satu subdas. Itu lintas kecamatan. Nah, kami melakukannya itu yang seperti itu, ya, lintas kecamatan. Jadi tahu awalnya misalnya di Merpoyan Damai, airnya, ya, ujungnya tuh bisa sampai ke Tuah Madani. Oke. Karena berbelok-belok. Pangkalnya. Iya, pangkalnya ya pasar pagi pangkalnya ujungnya bisa di Jalan Teropong sana. Oke. Di Jalan Kubang. Itu buangnya kalau dari sana ke Ke arah Kampar. Kampar ya. Nggak diurus ya. Kemudian nggak tahu tuh kemana airnya ngalir tuh. Iya. Kalau ditanya ke PU pun bingung jawabnya. Oke. Karena nggak punya peta yang berbasiskan Iya. subdas tadi, yang berdasarkan aliran itu, nggak ditelusuri. Nah kami yang pertama membuat itu peta itu yang lengkap. Kemudian kemana arah ngalirnya kami buatkan polanya itu. Berarti bisa disimpulkan bahwa itu tidak terkelola dengan baik dari dulu Pak. Udah berapa tahun Iya, terakhir? menurut saya demikian. Ya, karena kota ini kan berkembang terus. Ya, terus terhadap ini Pak, izin mendirikan bangunannya kayaknya sembarangan aja, benar nggak sih Pak? Iya, karena master plan-nya nggak ada, maka yang mendirikan perumahan atau mendirikan bangunan nggak punya acuan dia. Dia di mana paritnya sebetulnya? Iya, iya, iya. Misalnya ada aliran di sebelah perumahan itu kan, aliran itu sekarang lebarnya tinggal 1 meter. Tapi karena tidak diketahui itu sebetulnya aliran seharusnya itu lebarnya 3 meter. Akhirnya dibuatnya tuh parit 1 meter di betonnya itu. Nah, kenapa? Karena nggak ada di dalam master plan-nya dan pengembang juga nggak kasih tahu. Dan orang PU juga, orang yang memberikan IMB itu nggak bisa juga ngasih tahu karena dasarnya apa. Udah rumit ini, rumit. Banyak itu, masih banyak sekarang perumahan-perumahan tuh kayak gitu.
Nah, kenapa? Terus menurut Bapak gimana tuh menyelesaikan itu, Pak? Mulai dari master plan. Master plan Ini udah ada Bu master plan master plan ini harus diperdakan. Minimal diperwakukan dulu. dan itu belum per hari ini. Belum. Dari tahun 2020. Alasannya apa, Pak? Saya nggak tahu. Tidak tahu, guys. Kenapa ini? Dan jangan-jangan wakunya juga nggak tahu kenapa gitu loh kan. Karena kalau ada dasarnya, bisa kasih tahu, bisa buat plang di situ. Tek, parit lebar 3 meter, saluran primer. Lah orang kan jadi mikir kan, oh iya, oh itu parit besar rupanya tuh. Oh kita tariklah batas kita nih, jangan itu. Ya, Nah, kan harus gitu. dimundurkan ya. Iya. Betul. Karena parit kita ini yang di sini tuh alirnya kan bisa jauh, bisa dari 5 kilo di hulunya sana. Kebetulan aja di situ sekarang sempit karena nggak diurus. Iya. Tapi udah nggak diurus, nggak dikasih tahu pula di situ lebarnya seharusnya tidak dijadikan itu sebagai dasar hukum perencanaan drainase. Wah, jadi kacau. Kalau misalnya kalau misalnya kita bikin dasar hukum pelaksanaannya taperwarko perdanya terhadap ide Bapak tadi, itu kan kita nyusun master plan baru tuh, Pak. Enggak, udah yang lama dipakai. Master plan sudah mencakup itu. Master Udah. plan sudah memberikan rekomendasi ini lebar 1 meter. Tinggal Ini menjalankan tinggal berarti. menjalankan. Ya memang ada ya sedikit. Berarti berapa lama prosesnya kita ini bakal bisa normal kalau menurut Bapak? Ini kan saya berusaha pakai kacamata masyarakat nih. Masyarakat ini kan udah capek, Pak. Kalau perwaku cepat. Enggak, oke lah perwako ada, Bapak jadi wako nih. Iya. Amin gitu, Pak. Oh. Jadi gitu. Terus Iya. perwakonya disahkan, berjalanlah barang ini. Ya. Itu berapa lama menurut Bapak bisa kembali kita ya normal lah. Nggak mungkin ya berubah lah. Mungkin bertahap lah ya. Mulai emergensi ya. Titik-titik emergensi yang kita titik-titik selesaiin duluan emergensi gitu ya. Itu 2 tahun selesai. Kalau mau 75% saya kira 5 tahun selesai. Iya. Iya. Karena jelas ya, Iya, apa yang mau dilakukan. Ya, kalau mau sempurna ya tentu. Ya, ya. Ya Tapi apalagi saya kira barang 75% 5 tahun tuh. jadi sekarang ini kalau boleh saya yang awam menyimpulkan per hari ini autopilot dong, Pak, pemerintahan. Ataupun apa yang terasa itu kerjakan tapi dasarnya nggak ada. Iya, menurut saya nggak fokus aja. Nggak fokus, Pak ya. Nggak fokus. Kalau mau fokus, saya berulang kali di setiap kesempatan banjir nih saya bilang itu nggak perlu pembangunan, Maksudnya, Pak? nggak perlu bangun saluran, Oke. Tapi pengerukan aja. iya, iya. Pengerukan Sungai Sail, pengerukan Sungai Sibam, pengerukan Sungai Kelulut, Iya. parit-parit yang besar tuh udah kerok, Iya. dibersihkan semuanya, itu menurut saya bisa selesai 50%. Dengan begitu saja, Pak. Karena ada tahu di tempat air tuh cari tempat yang rendah aja kan, Pak ya? Iya. Bersihkannya jangan pas musim hujan, bersihkannya sekarang nih, musim kemarau nih. Ya, musim Oh, iya. kemarau nih sekarang bersihkan. Nanti kita bersiap untuk November itu, Iya, iya. untuk Desember. Nah, Sekarang lengah pula, Pak ya. Kan Nah, ada kalau banjir kita lagi. kan sekarang wah hujan sekarang Senang lah, nggak ada kemarau, banjir. kering ya kan, udah happy aja. Karena itu lain-lain yang betul. dikerjakan. Karena itu ngefeknya panjang, Pak ya. Kalau misalnya air banjir, aspal rusak. Oh, ya jadi begitu, Pak ya. Banyak ya, Pak. Penyakitnya. Iya, iya. Jadi mesti diselesaikan dari pangkalnya, Pak, dari penyebabnya. jadi pernah iseng kebaca lah gitu bahwa budget untuk penanganan banjir itu totali hampir 20 M bulan tahun ini. Dan buat penyelesaian titik cuma 2 titik 5 M gitu. Itu ideal nggak sih, Pak? Ya kan Bapak orang sipil, ideal nggak untuk kota sebesar ini dianggarkan segitu? Kalau yang saya sebutkan tadi itu katakanlah 75 sampai 100% ya. Ya, itu dibutuhkan sekitar 300 miliar. Semuanya Iya. per tahun lah, Pak. Berarti kan Per tahun berarti bagi 5 aja. berarti mesti ada 80-an ya. 60. 6 Katakanlah sekitar 60 miliar. untuk menyelesaikan banjir. Iya. Iya. 60 miliar itu. Kalau bisa 40 miliar itu. Tapi itu udah semuanya, Pak, sama peralatan apa? Oh, enggak? semua. Udah itu. Iya. Iya. Tadi kalau 60 miliar misalnya ya, katakanlah 300 bagi 5 kan 60. Ya. Mungkin 20 miliar untuk ya mungkin ada gorong-gorong yang patah, mungkin ada bangun-bangun sedikit lah ya. 40 miliar tuh kalau saya sewa beko aja.
Tapi beko itu bukan beko nanti ya, beko yang asli. Bilo, beko. Bilo geng, beko gitu deh. Beko yang banyak, habis itu pokoknya yang ngeruk-ngeruk itu aja. Yang sama yang penghancur kalau ada penghalang itu kan, ya entah jackhammer atau apa. Dan gitu. bekerja Oh, terus. ya gitu aja, keruk aja. Oh itu kalau setahun aja itu udah Tapi nampak. dengan Ya. syarat mereka kerja ya Pak. Kerja. Dan ini sekarang masalah skala prioritas. Emergency aja. loh menurut saya ini sangat. banjirnya. Karena kalau nggak dilakukan itu makin parah. Belum lagi kalau kita lihat misalnya yang di kota itu misalnya sederhana tuh ya di Sukajadi. Ya. Jadi itu kan hampir di mana-mana banjir tuh. Karena apa? Karena parit itu isinya pasir semua. Iya. Dan nggak pernah dibersihkan. Nggak dibersihkan. Berarti mesti ada budgeting untuk anggaran tim berbaju kuning seperti zaman Pak RT. Dulu ini kan kita Sekarang terlihat tuh- kontras kan Pak. Sekarang pun ada, cuma Jumlahnya kan nggak optimal. Pak. cuma terlalu kecil menurut saya. Iya. Terlalu kecil. Kalau zaman Pak Herman dulu rame kan Pak. Iya. Ya kan Pak ya. Ini jumlahnya mungkin bisa jadi sama zaman Pak Herman atau lebih kurang dari zaman Pak Herman. Padahal pertumbuhan Nggak kota tahu udah saya, nggak tahu saya kalau tapi perbandingan yang itu ya. intinya minimal kelihatan bahwa mereka nggak bisa backup situasi sekarang Pak. Iya, ya artinya kalaupun zaman Pak Herman dengan sekarang sama, itu nggak bisa lagi karena sekarang paritnya jauh lebih banyak dan jauh lebih parah kondisinya. Iya. Ditambah lagi orang kan bangun terus sekarang. Iya. Jadi kalau risiko banjir dulu dibandingkan sekarang, ya dengan ukuran parit yang sama, dengan kualitas parit yang sama dengan dulu, sekarang ini jadi tambah banjir. Kenapa? Lebih banyak air yang masuk, orang bangun, Iya. ya tempat resapan air jadi semakin Dan bagus. kontrol proses pembangunan itu mesti kuat Pak ya, dari kayak Satpol PP gitu untuk berkeliling melihat proses pembangunan. Karena kan kalau namanya pengusaha, namanya masyarakat kan, kalau misalnya dirasa tidak ada yang negur, dia kan nggak tahu juga, ataupun mungkin dia cuek juga kan. Iya, dasarnya tadi itu. Iya. Perwak Iya, dia tinggal bawa ini gitu. Ya. Perwako, master plan-nya atau di Perda. Ya sebetulnya kalau enggak itu kan kalau untuk yang buat apa katakanlah apa di beton di depan rukonya itu paritnya itu nggak perlu nunggu Perwako, asal konsisten. Ya maksudku kan kalau kita nggak punya perwako, tapi memang oke lah berkeliling lah mereka-mereka yang mestinya Iya. berkompeten untuk Iya. memberitahu itu kan. Orang bangun ruko, lihat ada ini nggak, kalau nggak dipermasalahkan. Tapi kan gitu. memang itu harus kerja keras, Bang Rido. Kenapa gitu? Harus kerja keras karena kayak gitu tuh ya kalau orang pikir untungnya apa gitu ya. Iya. Makanya kita kan Proyek enggak, apa Iya. enggak gitu kan. ya balik lagi kan kita butuh sosok kepemimpinan yang bisa menjadikan mereka Iya. termotivasi untuk Iya. menganggap itu pekerjaan penting kan gitu. Nah, jadi karena itu amanah harus dikerjakan. Iya. Ya memang itu repot. Ya, Ya, sama repot. kayak begini Pak, izin ya, maksudnya agak kemana nih ceritanya. Saya kan orang yang awam lah ngelihat situasi Pekanbaru, sepele lah, kayak misalnya bagi saya sih yang orang minta lampu merah tuh nggak pada tempatnya, itu mengganggu orang dan kita juga nggak tahu itu siapa yang minta. Bukan masalah kita kasihan Pak ya, kalau mau bersedekah cari tempat Iya. lain aja, itu ganggu. Sama Pak Ogah di lintasan kan gitu. Kalau saya berpikir saya menjadi wali kota ataupun jadi orang penguasa, nggak ada sulitnya lah ngurus itu kemudian. Ya kan gitu. Dan agak menjadi miris ketika itu diberikan himbauannya ke masyarakat, Pak. Untuk tidak memberi. Kan begitu kan, Pak? Iya. Himbauan dari pemerintah Kota Pekanbaru agar masyarakat tidak memberikan kepada itu gitu loh. Orang yang di sana, berapa orang lah yang mendengar himbauan itu, Pak? Dan masyarakat tidak paham juga kan. Dan orang yang lalu lalang di Yutun itu bukan orang Pekanbaru semua juga. Iya. Mereka yang di situ ngelihat peluang aja Pak. Iya. Kalau ada orang mungkin dia hitung kan, Iya. tegak aku sejam, aku bisa ngasilin 20.000 30.000 Oh, di iya. sini nih. Dia pasti curi-curi bakal lakuin itu terus gitu. Kalau tidak ada hal-hal yang dilakukan jelas konkret dari pemerintah untuk membasmi itu Pak gitu. Nah akhirnya muncullah cerita ya kalau ini di penjara 2 tahun ya. Akhirnya semacam himbauan-himbauan balik lagi Pak gitu. Kenapa sih susah nggak sih gitu loh? Kalian kan udah digaji nih. Digaji nih kayak satpol nih, digaji nih. Keliling aja kalian terus. Kalau apa nampak tangkap. Masukkan panti rehab atau sosial selesai. Efek kejut ada, ketakutan ada. Akhirnya bersih. Tapi ini kan seolah-olah makanya bilang seolah-olah kayak autopilot gitu loh. Ya udah kan kita udah ngelakuin ini nih gitu loh. Jadi balik kita ke cerita tadi ya kalau misalnya semua tuh
sama kayak tadi Bapak kita bercerita balik lagi pengelolaan sampah gitu. Pengelolaan sampah juga ngomongnya gitu. Masyarakat mestinya sadar, masyarakat juga jemu, Pak. Bulan Desember, orang udah tanda tuh Pak, November, Desember ketika perpanjangan kontrak. Ya, sampah-sampah macet Sampah lah. macet lagi. Begitu aja terus. Masa nggak dapat solusi sih gitu. Makanya akhirnya jadi apatis kita, Pak. Gitu. Jadi apatis kita ngelihat situasi ini. Nah, makanya tadi agak tercengang juga saya maksudnya ketika apa namanya, sebenarnya tidak susah, cuman masalah fokus aja kata Bapak gitu ya. Ya, fokus itu artinya serius dan punya komitmen. Ya. Dan Kalau mungkin komitmennya kuat, ya. saya kira selesai. Tapi benar sih Pak, mungkin kesimpulan Bapak masuk akal juga di pikiran saya bahwa ini masalah fokus sih. Memang terlihat sekarang karena yang kayak kritisi yang sekarang dong Pak. Ya kan Pak ya? Memang nggak ke situ fokusnya gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan lah ditemukan jalannya Pak, kan gitu. Nah ini kita geser dikit Pak. Tadi Bapak cerita masalah bakal fokus itu kan, bakal gemes nih ngelihat Pekanbaru yang ya rasanya bisa lah diselesaikan gitu kan. Saya pengen Bapak sih, tanggapan Bapak ketika ada beberapa statement dari Pemko yang bilang kita nggak punya duit. Itu menurut Bapak gimana Pak? Kita nggak punya duit ini seperti apa sebenarnya Pak? Anggaran Pemko itu kalau nggak salah saya 2,8 triliun ya. Ya 285 Pak. Ya 285 ya. Itu artinya 2.850 miliar kan? Miliarnya Iya. 2000 kali. Iya. Ya. Miliarnya 2.850 kan? Ya. Banyak loh itu. Iya makanya saya bilang. Terus nggak punya duit maksudnya nggak punya duit kayak gimana Pak? Kami kan awam nih Pak, nggak Jadi ngerti. katakanlah biasanya dipotong 50-50 tuh. Ya, 50% untuk operasional, pegawai segala macam itu ya. Sisanya belanja modal. Nah, untuk belanja modal yang tadi ya. Ya untuk pembangunan fisik dan Operasional. Berarti sisa 1,4 kan? 1,4 Ya, 1.400 triliun. Ya. 1.400 miliar. miliar. Untuk banjir tadi berapa? 20 katanya kemarin. Bapak bilang 300. Nah, kalau yang idealnya Idealnya 60. 60 kan? 60 baru berapa tuh? Ya. Ya kan? Nah, kemudian dari bandingkan segitu aja, ya, masih banyak. Tadi kalau dari yang 1.400 miliar itu cuma 5 miliar untuk operasional bersihin parit tuh, itu bukan nggak ada itu. Ya, tapi Balik lagi tapi nggak fokus aja kata Bapak tadi ya. Fokusnya tak tahu kemana nggak gitu. fokus, ya. Dalam kita fokus itu, misalnya kita fokus banjir nih, kita memang mau ini isu utama kan. Lah yang lain tepikan aja. Jangan sekali-sekali ngomong mau bangun gedung lagi, Iya. ya mau bangun taman, ya mau bangun RTH. Iya. Pokoknya yang kayak gitu nggak usah lah. Iya. Ya. Ya. Kalau apa namanya yang seremonial itu, Iya. ya kalau perlu hari ulang Pekanbaru tuh Iya. kenduri aja lah gitu kan. Betul, setuju. Nggak usah lagi apa gerak Menarik. jalan apa Iya, gitu menarik, kan. iya, menarik. Ya kalau perlu Artis ya. kalau perlu nggak usah pakai cara lari-lari kita lah, Iya, kita iya. cari duit sendiri aja lah gitu, Bang Rido. Ya nggak usah pakai sponsor-sponsor lah Iya, gitu kan. betul. Ya artinya uang, kalau ada uang itu udahlah, Iya. ngurus itu Iya. aja diperbanyak. Berarti baliknya masalah skala prioritas saja ya. Prioritas. Kalau Jadi- kita memang rasanya urgent ya kita Jadi fokus. kalau berarti gini, kalau bahasanya mereka nggak punya duit, berarti bisa dibilang bahwa mereka lagi nggak fokus ke situ aja ya Pak ya. Waste-nya dialihkan ke yang lain dulu gitu. Iya. Kalau perlu ya, misalnya kan di kan ada median jalan tuh. Tiap tahun tuh kan bunganya ganti terus tuh. Iya, terus betul. Nah, nanti saya ada pertanyaan masalah bunga, oke Pak. Ya, Terus, ganti terus. Hmm. Lo ngapain ganti? Biar aja bunga itu. Iya, Ya nggak perlu ganti kan, nggak usah buat taman baru. iya, Lo orang dia tamannya bagus-bagus tapi di sebelahnya banjir kok. iya. Apa cantiknya taman kalau dia banjir? Ini masalah sandang pangan papan ya Pak. Ini kerjain papan dulu tapi Iya. pangannya nggak dianuin Iya. gitu Pak ya. Iya. Jadi harus bisa lihat prioritas lah. Hmm. Jalan misalnya kan. Jalan tuh sekarang ada rencana mau overlay kan. Iya, overlay. Iya, Oke. overlay. Tempel berarti istilahnya maksudnya. Enggak. Nah, overlay itu gimana sih Pak? Overlay itu aspal ulang, Berarti aspal mulus. lah sekarang kan tempel-tempel Pak. Berarti Nah. saya salah paham ini. Salah paham guys. Overlay itu Hmm. ya daerah yang tadinya banyak lubang-lubang,
pertama memang ditambal Ya, terus dulu. baru di aspal mulus Baru kan? aspal mulus. Oh, begitu overlay ya. Itu yang overlay. Itu Kalau guys. menurut saya nggak perlu overlay, bukan nggak perlu. Saat ini lebih prioritas nambal aja dulu. Ya, penting orang ngerasa nggak terganggu sekali gitu Yang ya. penting yang lubang-lubang yang gede itu nggak ada lagi. Hmm. Jadi tambal aja semuanya, ya. Oh. Nanti kalau masih udah nggak ada lagi yang lubang, baru overlay sisanya. Ya. Nah, kalau saya gitu, nah itu namanya fokus dan kita Ya. berpikirnya ini emergency loh ini jalan ini. Ya, ya. Nah, nanti kalau sudah selesai tambal semuanya, terserah lah mau di Ya, ibaratnya mau di pernis pun jalan tuh boleh lah. udah nggak banjir gitu ya. benar. Iya. Jadi apa first thing first ya. Ya, ya. Yang mengerjakan sesuatu yang utama itu yang kerjakan pertama sekali. Nah, gini Pak, tadi Bapak nyinggung bunga kan, mumpung aku masih ingat nih Pak. Bu, ya bunga di jalan. Saya agak sedikit, ini pemahaman saya sih Pak. Saya ada ngelihat, ini tidak tahu nih bunga nih jalan protokol semua itu kota yang punya Pak ya? Atau ada yang provinsi yang nanganin? Saya rasa kota. Iya. Ada di Jalan Sudirman tuh saya ngelihat bunga itu bunga apa namanya? Dulu saya pernah punya teman Pak, IPB. Jadi dia punya skripsi penanaman pohon di median jalan ya. Dan ternyata persyaratannya banyak Pak ya. Nggak sembarangan bunga yang boleh ditanam di situ. Nah, saya ada syaratnya bunganya daunnya nggak gampang rontok. Pertama, kedua nggak gampang patah. Pokoknya banyaklah syaratnya karena di situ tempat orang berkendara. Nah, saya ngelihat apa mereka memahami itu karena kulit saya lihat itu ada yang ditanamin yang di tengah itu pohon-pohon yang gampang rontok daunnya, terus pohonnya gampang besar dan gampang patah Pak. Itu kan membahayakan pengendara dan itu apa pakai studi mereka pas sembarangan aja tuh Pak? Wah, nggak tahu saya tuh. Karena pohon apa namanya itu? Pohon apa namanya? Ketapang mini tuh Pak. Kalau kita paham ini Iya ya, kan? ya itu kan daunnya halus. Halus kan gampang Iya. rontok tuh Pak. Iya. Panas dikit nanti hujan rontok tuh. Iya. Kita banjir loh Pak. Saya mikir ini kan pikiran bodoh Rido aja nih. Kita banjir. Itu kan saya tanam depan rumah Pak. Itu ART saya nyapunya tiap pagi tuh Pak. Akhirnya saya potong. Karena itu aja kerja kita. Bayangkan sebanyak itu sampai daun yang dihasilkan. Kalau itu kita tanam di jalan itu nambahin cepat paret kita penuh itu Pak. Itu bayangan saya. Nah maksudnya balik lagi nih, akhirnya kita berkesimpulan bahwa semuanya nggak matang Pak. Gitu. Semuanya dikerjakan dengan ini kesimpulan saya pribadi ya karena saya nggak awam dan mungkin orang-orang yang sama selevel saya juga nyimpulin kayak gitu. Tidak serius buat nanganin itu dan kita udah lelah. Makanya kemarin saya ngelihat Bapak punya ini agak concern di situ, background pendidikan juga di situ gitu kan. Makanya penasaran nih apa yang di kepala Pak Iksan tentang baru kan gitu. Jadi kalau jalan begitu Pak ya. Kalau sekarang overlay ngabisin duit banyak, jangan overlay dulu gitu Pak ya. Ya kalau mau prioritas patching dulu, tambal dulu. Tambal dulu Iya. ya. Ini kesempatan nih nggak musim hujan Pak Betul, ya. betul. Ini kita saya kira musim panen ini sampai Agustus ya. Kalau pengelolaan sampah gimana Pak tadi Pak? Ini kan udah banyak, udah beda kan ke situasinya dari zaman Pak Herman nggak Pak? Dikembalikan barangkali Pak ya? Iya. Saya kira kota yang paling bagus pengelolaan kebersihannya itu di Indonesia ini Surabaya ya. Siap. Surabaya. Surabaya itu kelola sampahnya itu nggak dikontrakkan pengangkutannya. Pengangkutannya nggak dikontrak. Ya. Masih dikelola oleh Pemda. Kolektif. Oleh Pemda. Oh, Pemda. Iya, iya, Pemda. Yang dikontrakkan itu malah pengolahan di TPA-nya. Oke. Ya, karena udah jelas volumenya. Ya. Dia tinggal terima aja kelola yang kalau ini kan Pengantaran dan penjemputan itu pengangkutannya nih. diserahkan Iya. sama Pemda ya. itu gimana ngecek volume yang diangkut itu? Bapak ini mancing-mancing nih. Saya pernah cerita ada kilo-kiloannya ditambah akhir bulan dulu bertahun. Nggak tahu saya. Kan itu ada targetnya berapa ya? Nggak salah saya kalau Pekanbaru yang bagian selatan sini kan Ya. satu hari itu apakah 600 ton atau 700 ton? Ya. Ada laporannya nggak itu Ya. di sana di pembuangannya di TPA terakhir itu? Ya, ya. Jangan-jangan cuma 400 misalnya gitu ya. Tapi ya syukur-syukur memang penuh. Ya, kalau misalnya memang penuh ya, bagaimana sistem pengangkutannya tuh di titik-titik yang mana gitu. Apa syaratnya? Jadi kalau sama kontraktor itu memang agak menjelimet. Ya, karena kita harus berpedoman kepada item di kontraknya kan. Kalau di kelurahan kecamatan lebih mudah.
Karena memang bagian internal daripada Pemda kan. Sekarang yang mengawasi kontraktor itu siapa? Kontraktor yang ngangkut sampah itu. 50 miliar, 60 miliar. Kalau bangunan itu pengawasnya anggap aja 3%, itu udah 1,5 miliar sendiri kan pengawasannya kan. Siapa yang mengawasinya? Ada nggak konsultannya? Iya. Atau diawasi oleh orang dinas sendiri? Ya, bagaimana pengawasannya? Dan itu kita belum tahu tuh Pak ya. Nggak tahu juga kita. Karena kalau sudah dikontrakkan tapi tidak diawasi, nah itu bisa banyak hal yang terjadi di situ. Iya. Ya benar sih Bapak bilang kurang fokus bahasa Bapak tadi itu bahasa halus ya Pak. Kalau bahasa nggak halusnya emang nggak mau aja, nggak serius aja karena mungkin nggak ada bancakan di situ Pak. Jalan, sampah gitu kan, parkir Pak. Parkir. Apa yang Bapak ini kita gemes nih Pak. Karena kemarin saya ada sempat lihat sedikit di beberapa Bapak ngobrol ya di tempat lain ya. Itu gimana Pak pengelolaan parkir kita nih Pak? Ya. Parkir itu kan pertama dasar hukumnya udah ada ya, Oke. Perda ya. Heeh. Sekarang ini kan Perda tetapkan baru nomor 1 tahun 2024. Ini ya, pada pertama. Oke, itu bahas masalah pengelolaan parkir tentang pajak parkir, ya, parkir retribusi ya. Ya, pajak retribusi parkir ya. Bedanya apa? Kalau pajak itu yang mungut yang punya lahan. Oke. Saya punya hotel. Siap, aku paham. Jadi Ya. kalau retribusi kita ada petugasnya langsung mungut di situ, duitnya langsung dikasih jadi ya. kalau pajak pendapatannya untuk kita, untuk saya yang punya lahan. Oke. 10% Iya paham. pajak ke pemerintah. Iya. Bayar. Iya. Store. Betul. Walaupun kita punya, kita keluar sendiri, pemerintah kan dia pemerintah. Iya. Ku pajak kau katanya kan. Iya. Bayar Kalau pajak retribusi timnya langsung mungut. kita. Kalau retribusi, Nah. ya retribusi itu di luar itu. Retribusinya, kalau retribusi ini sifatnya pengembalian pelayanan. Iya. Oh, siap. Iya, kalau pajak enggak peduli dia. Iya. Ya. Berarti kalau retribusi itu pengembalian pelayanan. Mestinya. Sama seperti retribusi sampah. Sampah kita diangkut kan? Kita bayar retribusi. Siap. Kita dapat pelayanan. Parkir namanya itu yang parkir tepi jalan ya, bukan yang parkir di tempat khusus tadi itu. Ya. Itu sifatnya retribusi. Jadi Kalau di tempat khusus yang tadi parkir itu pajak. Oh iya kayak di mall ya, mereka yang mungut ya. Ya. Nah, dipajain itu tuh ya. privat. Siap. Ya, itu wilayah privat. Ya, kalau enggak mau parkir sini keluarlah. Ya, kan gitu kan. Nah, terus gimana sekarang pengelolaannya, Pak? Yang retribusi parkir ini namanya retribusi parkir tepi jalan umum. Oke. Ya, judulnya begitu, retribusi parkir tepi jalan umum. Tepi jalan umum ini seperti mana, Pak? Nah, tepi jalan umum itu termasuk tepi jalan yang ada aspalnya. Kalau kita di Jalan Nangka tuh, kan kita parkir di yang aspalnya kan? Iya. Di Sudirman bawah juga di aspalnya kan? Kita parkir, ada garisnya, ada markanya. Nah, ditambah tepi jalan umum itu lagi, itu adalah bagian jalan meskipun dia tidak di aspal, tapi punya hak jalan di situ. Kita bilang itu damija atau rumija ya. Iya. Nah, tadi misalnya contohnya tuh di SKA atau di Living Boat tuh, antara pagarnya Living Boat Iya. dengan jalan aspal itu kan tanah kosong tuh. Iya, itu gimana tuh, Pak? Itu yang objeknya apa? Itu yang tempat yang disebut tadi tepi jalan umum itu. Termasuk itu. Oh, termasuk itu. Iya. Karena itu bagian jalan. Iya. Diperuntukkan untuk pengembangan jalan. Berarti itu yang mungut tim yang tadi berbaju ini ya? Ya. Nah, itu namanya retribusi. Siap. Tetapi bukan di lahan pribadi. Ya, lahan pribadi. Saya punya ruko nih. Kena pajak ya, Pak ya? Saya punya ruko 5 meter misalnya ya, saya punya ruko, misalnya 5 meter di depan ruko itu, kalau itu tanah saya, orang nggak berhak mengut di situ. Baru paham aku nih. Berarti ini banyak yang salah dijalankan nih, Pak. Kecuali di luar yang lahan kita, ya. Di luar lahan kita, ya, misalnya mungkin di depan setelah 5 meter atau setelah 10 meter itu, antara itu dengan jalan, itu nggak punya kita. Itu masih haknya jalan. Di situ yang bisa dipungut sebenarnya. Iya, berarti ini yang berdiri di ruko itu gimana, Pak? Itu yang harus diluruskan. Guys, ini mesti diluruskan nih. Nih, tolong
Kalau ada kawan-kawan Pemda yang pengen meluruskan, luruskan. Ini kesimpulan saya, Pak. Berarti orang-orang yang berdiri di depan ruko bukan di jalan hitam, itu yang mengut orang ruko dong berarti. Seharusnya kalau sesuai dengan perda yang ada. Kalau dia ndak mau dipungut, jangan pungut tempatku. Itu dia punya hak. Orang ruko berhak ya. Iya. Nah, ini Jangan di tanah dia ya. Iya. Iya. Kecuali orang ruko emang udah diserahkan sama pihak pemerintah, silakanlah berdiri di ya, situ. Ya, itu apa terserah dia kan. Ya. Oke. Jadi itu yang banyak dimanfaatkan oleh ya kita sebut parkir-parkir liar lah. Iya. Ya. Atau mungkin parkir resmi yang diliarkan. Pak, izin Pak, ini aku potong lagi Pak. Ini terserah Bapak mau jawabnya kayak gimana. Bapak setuju nggak sih parkir ini dikelola sama pihak ketiga? Nggak masalah sebetulnya. Nggak masalah. Nggak Oke. masalah. Ya. Yang harus kita tertibkan itu cara memungutnya, di mana memungutnya. Siap. Karena ya kalau ada pihak-pihak yang bisa mengelola itu, pemerintah bekerja sama, kan pemerintah kan dia harus punya tenaga yang banyak juga. Pak, kalau misalnya memang lebih efektif pakai pihak ketiga apa enggak Mas Pak? Kalau kita perbandingkan belum. Kalau untuk tahap sekarang ini ya, untuk mengorganisasikannya mungkin Nggak ada salahnya perlu, pakai pihak ketiga ya? Karena kalau dikelola sendiri itu kan sistem otomatis. Oke. Ya, otomatis ada meterannya, ada apanya, dan kita rasanya orang kita ngisi bensin aja masih ada pakai petugas kok. Iya. Ya, jadi nggak apa-apa menurut saya pihak ketiga. Cuman memang harus ditertibkan bahwa wilayah-wilayahnya harus jelas. Wilayahnya harus jelas, kemudian siapa yang memungut dan setorannya. Setorannya. Nah, itu gimana, Pak? Kita mengetahui mereka menghasilkan berapa, Pak? Ini saya nggak tahu nih, Pak ya. Kan ada bahasan bahwa ketika nggak pakai tiket nggak usah dibayarin kayak gitu, Pak. Karena itulah tolak ukurnya kan gitu, Pak. Saya jujur, Pak. Apa nggak ada inovasi lain selain pakai tiketing, Pak? Ataupun selain pakai apa untuk itu? Karena gini, Pak. Gimana mau ngontrolnya, Pak? Kita berbicara ide dan gagasan nih, Pak. Dalam artian gimana mau ngontrol? Ini saya pribadi aja kalau parkir di mana-mana nggak pernah saya ambil tiket, Pak. Tinggal bayarin aja gitu. Ini menjadi kayak kewajiban aja lah daripada mereka nggak marah dan mereka udah bantu kita kan gitu. Nah, sementara kan kita butuh pemasukan itu. Angka 3 miliar yang dia bilang, wah quarter ini kita udah ngumpulin 3 miliar, kita udah ngumpulin itu. Itu gimana cara membuat ya menghitungnya tuh Pak gitu. Ada satu daerah di Indonesia, saya lupa daerah mana ya, di Jawa ya. Itu dia memperdakan retribusi parkirnya itu dibayar tahunan. Oke. Jadi setiap kali dia memperbarui pajak kendaraannya, bayar pajak kendaraannya, langsung dibayarnya tuh retribusi parkirnya. Oh. Nah, itu kan ide dan gagasan. Tapi itu masukan di Perda. Iya. Disetujui, ya udah selesai kan. Iya. Mau parkir di mana nggak perlu lagi mau Jadi siapa nyetor petugas itu ke memang udah siapa. digaji Pak ya. Iya. Iya. Apa Itu menarik karena begini, yang di kepala saya mikirnya kan Pak, gimana ya gitu loh. Orang kan ribet, ngapain orang mau ngambil itu gitu, tiket-tiket Iya. gitu kan. Nah, cuma yang kayak gitu ya orang dari luar kota parkirnya gratis juga kan. Iya, ditinggal dicariin lah akalnya kayak gimana. Ya, tapi nggak banyak lah kan. Ini Pak, saya kalau nggak salah ya, Banyuwangi itu nggak ada parkir Pak. Kalau nggak salah saya Pak. Tapi kan perkembangan Banyuwangi ini kan Pak di zaman Abdullah Azwar Anas kan. Iya. Pendapatannya sama 10 tahun, saya pernah beli bukunya sama 10 tahun. Itu semua pendapat tuh naik 10 kali lipat. Pak. Pendapatan kita dari parkir kan 15 miliar. 15 miliar tapi orang malas berusaha, orang banyak yang tutup, banyak yang bangkrut dia. gara-gara parkir. Nah, makanya Ngapain 15 miliar tuh? Nah, Udah itu gratisin aja lah. betul. Mestinya kita cara mikirnya kan gini, lebih makro kan, Pak. Iya. Kita tahan di sini, masa kalau kita ngambil yang receh-receh akhirnya perekonomian terganggu Iya. kan? Mestinya mikirnya kayak gitu. Nah, tapi ya jalan tengahnya tadi itu. Udah, sekali setahun aja bayar. Ya, itu menarik. Selesai kan? Tuh, Pak Iksan kalau jadi wali kota boleh dipikirkan tuh, Pak. Karena gini sih. Generasi muda tuh kan pada kritis, Pak. Iya. Apa sih ide dan gagasannya gitu. Apa sih ide dan gagasan? Kita sering mikirnya gini, Pak. Kalau Pekanbaru ini nanti setelah misalnya wali kotanya ganti, terus
akhirnya nggak ada banjir, jalan mulus, sampah beraturan. Apa cuman itu yang kita mau kan gitu? Harus ada ide gagasan lah. Kita pengen bangga juga Pak. Misalnya kayak tadi Pekanbaru dong, gitu. Pekanbaru parkir gratis kan gitu. Tapi tertata gitu loh. Itu keren sih Pak. Maksudnya kalau emang parkir tuh memang ada ide dan gagasan di anukan setahun yang besar pendapatan itu bukan dari parkir. Yang besar pendapatan tuh dari pajak hotel restoran sama pajak kendaraan bermotor. Pekanbaru. Hotel restoran tuh juga Iya, gede, Pak. besar. Tapi kendaraan bermotor bukannya dikelola sama provinsi Pak? Ada sharingnya untuk kota. Oke. Itu juga Iya, gede angkanya. besar. Jadi makanya kalau kita lihat jalan Pekanbaru ini lubang-lubang, ya, kita yang bayar pajak itu, ya, itu harusnya teriaknya lebih keras. Itu dia. Saya bayar pajak 3 juta setahun. Mana yang untuk jalan? Siap. Itu dia. Ya mudah-mudahan orang-orang yang punya niat bagus dikasih jalan, dimudahkan sama Tuhan jalannya. Karena bagaimanapun saya yakin masyarakat Pekanbaru tuh udah capek Pak. Udah capek ngurus, akhirnya udah capek ngomong, udah jadi pasrah Pak. Gitu. Kita butuh seseorang yang benar-benar punya ide dan gagasan bagaimana Pekanbaru ini bisa berubah cepat dalam artian positif. Nah, tidak terasa karena mau ngobrol banyak lagi Pak. Kita cuma waktu 1 jam Pak, Oh, iya. karena kalau terlalu panjang orang muak nontonnya Pak. Nah jadi gini, saya berharap Bapak dimuluskan jalannya Pak ya, Bapak dimuluskan jalannya, ya apapun itu kita berharap muncul banyak calon-calon pemimpin yang bagus di Pekanbaru. Cuman mungkin ini sebagai penutup kan Pak ya, saya pengen tahu di Bapak apa yang ada di kepala Bapak dan Bapak bakal bikin. Terserah Bapak statementnya seperti apa, tapi bayangan saya statement ini bakal bikin orang lihat, oh kayaknya saya mesti ke Pak Iksan nih. Iya Pak, ini kesempatan Pak. Ya, apa yang ada di kepala Bapak ataupun memang ada selain yang dasar, selain yang perubahan keniscayaan mesti berubah bagus, ini ada lagi ide besar menurut Bapak. Gitu loh. Ini mesti Pak Iksan ya itu. Apa kira-kira Pak? Iya. Saya kira untuk membangun kota ini, itu yang saya kira yang pertama itu yang dibutuhkan itu komitmen yang kuat ya. Komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat. Bukan sekedar berkuasa. Ya. Jadi kalau berkuasa itu kan mudah tuh. Ya. Tapi punya komitmen yang kuat untuk melakukannya itu, nah itu hal yang lain. Ya. Ada orang yang punya komitmen tapi dia nggak berkuasa. Ya. Dan terus seringnya gitu Pak ya. Tapi ada pula yang punya kuasa, ya. Tapi tidak. Udah duduk dia Iya. nggak bisa ngapa-ngapain dia. Yang lain-lain yang dikerjakan karena punya kepentingan yang lain. Saya kira kalau saya diberikan kesempatan itu, ya saya punya komitmen yang kuat. Ya. Yang kuat. Itu saya selalu akan kerja keras, ultra. Ultra ya. Kalau dilari ultra udah ya. Kita bikin ultra di pelaksanaan. Iya. Dan perlu pengelolaan yang profesional menurut saya. Profesional. Saya kira pengalaman saya, pengetahuan gitu ya. Saya kira mudah-mudahan bisa bermanfaat lebih ya. Kalau sekarang kan idle nih masih. Ya. Artinya baru apa namanya Padahal- standarnya masih dipasang kan, Ya. belum diangkat dan belum diangkat ya, kan, belum belum gas digas belum kan. ya. Kopling belum dilepas ya. Saya kira itu aja ya. Mudah-mudahan kalau ada jalannya ke sana, saya bisa memanfaatkan penuh potensi saya untuk dukungan masyarakat. Ayo sama-sama kita bangun Pekanbaru. Pekanbaru ini bukan punya wali kota loh. Ya, punya Ya. masyarakat. Itu ya. punya kita semua. Ya, wali kota itu hanya menjalankan aja. Siap. Ya. Dia apa kepentingan masyarakat udah dia jalankan, dia penuhi. Itu aja. Kalau misalnya ini- nggak ada hebatnya seorang wali kota tuh. Betul. Bukan orang yang harus dipuja-puji juga Pak ya. Gini Pak, saya pengen ada kira-kira apa sih yang lebih konkret dan jelas kan Pak ya. Ya anggaplah Bapak dikasih waktu 5 tahun nih Pak, mimpin Pekanbaru. Apa ya legacy yang Bapak pengen tinggalkan? Bisa dalam bentuk hal yang tidak terlihat, bisa yang terlihat, bisa dalam bentuk bangunan fisik. Kalau saya nggak memikirkan bangunan fisik lagi.
Iya ya, oke. Saya mikirkan pertama ndak banjir, Nggak banjir. jalannya mulus, Hmm. nggak sakit pinggang orang lewatnya. Mm-mm. Kotanya bersih, Tanya bersih, sampahnya beres, supaya beres, parkirnya tertib. akhirnya tertib. Kalau perlu nggak bayar parkir. Kalau perlu nggak bayar parkir. Siap. Kalau yang lain-lain tuh mau pendidikan, kesehatan, Itu ngikut ya? Itu udah otomatis. Ya, siapa wali kotanya, ndak ada pun wali kotanya itu jalan juga. Iya, Ya, iya. tapi yang 4 tadi itu memang perlu pemikiran, perlu kerja keras, ya, perlu terobosan-terobosan. Dan transparansi anggaran perlu dong Pak? Iya, iya. Harus serius itu kalau 4 itu. Ya. Karena sudah apa namanya jauh sekali ya Iya. tertinggalnya gitu. Termasuk ini sih Pak. Saya tambahin nanti program Bapak satu. Kok jadi program? Apa namanya? Kita salah satu ciri kota bagus itu kan transportasi umumnya bagus. Oh, iya. Ya kan Pak ya, busway-nya oke, semuanya oke. Kayak kita boleh kasih apa ya? Kita boleh memuji Bima Arya Pak. Bagaimana dia bikin oplet Bogor, sebuah oplet sekarang udah peraturan semua kan, udah ada busway dan bagus. Ya mudah-mudahan Pak, Bapak bisa dikasih jalan dan peluang untuk terus melaju. Ya saya sebenarnya banyak yang saya pengen tanya lebih dalam, tapi kayaknya tempatnya nggak di sini karena hal-hal yang kadang-kadang belum tentu di sini nih bakal bagus jadinya nanti gitu kan. Atau kita berdua ada kemungkinan kan? Wah ini boleh kalau mau milih Iksan untuk Pekanbaru 1 dan Pekanbaru 2 ya. San kuadrat. Iksan Kuadrat untuk Pekanbaru lebih maju. Pekanbaru tidak goyang-goyang. Iya. Terima kasih Pak. Mungkin mudah-mudahan Iksan bakal deklarasi nanti. Ya, di sini yang ngatur ininya apa? Yang ngatur bagaimana semuanya bisa beraturan, ide-ide gila untuk anak mudanya di saya. Oke, itu Pak, kita berharap Bapak dikasih jalan dan apa yang kita harapkan semua untuk Pekanbaru bisa tercapai. Kita tunggu perkembangan Bapak karena katanya April sudah mulai proses pendaftaran, berakhirnya Juli. Iya benar, Agustus. Ya mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa memudahkan jalan Bapak di situ dan mungkin jalan saya. Itu garis tangan tuh. Kalau Pak Iksan deklarasi jelas, kalau Ridho nunggu garis tangan aja Pak. Terima kasih Pak Iksan. Sama-sama. Mudah-mudahan dimudahkan. Assalamualaikum.